Halo warga nobar dimanapun ikam lagi rebahan maupun lagi ngegulung ketiak, kembali lagi bersama saya Mang Tobi. Salah satu film unik yang hendak saya bahas ini dibintangi oleh mamang botak kesayangan kita, siapa lagi kalau bukan Jason Statham, yang biasanya di film lain hobi gelut sambil ngebut. Kali ini malah pegang pedang dan cangkul tapi tetap gelut juga. So, tanpa berlama-lama lagi siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Seduh kopinya, gulung sarungnya, mari kita nonbar. Film dibuka di sebuah ruangan temaram. Di sana ada seorang pria paruh baya rambutnya hitam disisir klimis ke belakang kayak om-om makelar mobil bekas. Namanya Galian, penyihir hitam yang cita-citanya jadi raja walau tidak pernah ada lowongannya. Karena kelakuannya sepanjang film lebih nyebelin dari oknum yang akhir-akhir ini viral dengan dalih serap ilmu, kita panggil saja Samidi. Samidi sedang berdua dengan perempuan muda berambut pirang bergaun bangsawan namanya Muriela, anak dari penyihir kerajaan paling sakti. Mereka kelihatannya pacaran, padahal yang sebenarnya terjadi, Samidi pelan-pelan menyedot kesaktian Muriela sambil pura-pura puitis ngomongin cinta. Muriela sendiri tidak sadar dimanfaatkan, alasannya klasik, dia lagi diabok cinta sampai ubun-ubun. Adegan beralih ke ladang lobak yang luas, latarnya pegunungan hijau, suasananya damai khas desa zaman lampau. Di sana ada mamang botak kita lagi nyabut lobak bareng anaknya namanya Zep, bocah polos yang masih semangat membantu walau lobaknya susah keluar dari tanah. Bocah ini menarik kuat sambil mukanya merah, hampir tajungkang ke belakang dan masih saja gagal. Mamang botak ini di film tidak punya nama asli, semua warga memanggil dia Farmer karena pekerjaannya. Jadi mulai sekarang kita panggil saja dia Mang Botak. Mang Botak ini secara fisik tampak biasa saja, otot lengannya wajar untuk orang yang setiap hari memegang cangkul. Tapi sebenarnya jika dilihat dari kebotakannya, jelas skill bertarungnya kelas dewa. Cuman dia memilih ngumpet jadi petani lobak saja. Tak lama datanglah sahabatnya namanya Norik, peternak babi tua yang hobi ngomel sambil bawa babi hidup-hidup ke ladang sebagai bahan barter. Norik bercerita kalau kerajaan EHB sedang buka rekrutmen tentara, gajinya katanya menggiurkan, tunjangan banyak, tapi Mang Botak menolak halus karena dia sudah punya keluarga kecil dan hidupnya sudah cukup tenang. Lagi pula, kalau semua petani lobak gabung tentara, siapa yang nanam lobak buat sup raja? Sore harinya kita ketemu istri Mang Botak namanya Solana, perempuan rambut coklat, sabar kalem, masakannya kayaknya enak walau menunya kebanyakan rebusan lobak. Mereka makan malam berempat, Mang Botak, Solana, Zep, dan Norik. Di meja makan itulah Zep polos nyeletuk soal saran Norik supaya ayahnya jadi tentara dan langsung diveto Solana sebelum sempat dipertimbangkan. Solana tidak mau suaminya pergi, alasannya sederhana, keluarga ini sudah utuh, tidak perlu ditukar dengan gelar prajurit. Mang Botak sendiri tidak tertarik, baginya keluarga lebih penting daripada gaji buta dari raja yang dia tidak pernah bertemu langsung. Pagi harinya Solana cerita ke Zef kenapa ayahnya tidak punya nama asli. Ternyata Mang Botak ini anak pungut ditemukan Norik puluhan tahun lalu di sebuah medan perang. Dulu dipanggil Boy oleh warga desa. Karena beliau tidak suka, beliau minta dipanggil sesuai pekerjaannya, jadilah dipanggil Farmer. Setelahnya, Solana dan Zep berangkat ke desa orang tuanya di Stonebridge untuk jualan hasil panen sekaligus berkunjung, sementara Mang Botak tetap di farm meneruskan kerjaan. Sementara itu di kastil kerajaan Ebb, kita kenalan dengan Raja Conrad, kakek tua berjenggot putih yang sebenarnya raja baik tapi mulai pikun. Beliau sedang makan siang bareng keponakannya Duke Fallow yang mulutnya manis tapi matanya kemana-mana kayak orang ngitung warisan padahal pamannya masih hidup. Lalu datang prajurit melapor, ada serangan dari ras siluman bernama Kruk. Raja heran, biasanya Kruk itu hewan tidak bisa pegang senjata, tapi kok sekarang mereka berperang seperti pasukan terlatih. Pasti ada yang ngendaliin dari belakang pikirnya. Siapa itu? Nanti kalian akan tahu. Di tempat lain dalam istana, kita kenalan dengan Magus Merrick, kakek tua jenggot tebal yang persis Pak Gimli di Lord of the Rings. Anaknya Muriela minta izin kerja di istana, tapi Merrick menolak karena terlalu berbahaya.
Usut punya usut, Ibu Muriela dulu juga tewas di istana ini, korban sihir gelap dan permainan politik orang-orang licik. Solana dan Zep akhirnya tiba di Stone Bridge. Nenek Solana langsung peluk Zep dengan candaan klasik, "Ayo masuk oven, kita masak." Di rumah ini kita ketemu Bastian, kakak laki-laki Solana alias kakak ipar Mang Botak sekaligus paman Zep. Sementara di menara lonceng, kakek Zep sedang siap-siap membunyikan lonceng 5 kali tanda sahnya pernikahan tetangga sebelah. Kakek bercerita ke Solana bahwa menara ini sebenarnya bukan dibangun untuk pernikahan, melainkan untuk tanda perang. Kerajaan sudah damai sangat lama, warga sudah lupa bunyi lonceng perang itu seperti apa. Pagi yang cerah berubah cepat, Mang Botak yang masih di farm sedang nebang kayu, tiba-tiba dengar bunyi aneh dari semak-semak. Belum sempat ngecek, mendadak segerombolan kruk muncul dari segala arah. Mukanya jelek banar, badannya bau, tampilannya kayak orang utan abal-abal yang dipaksa ikut casting film fantasi tapi tidak lulus audisi. Kruk langsung mengeroyok. Mang Botak melihat asap hitam dari arah peternakan Norik. Dia lari ke sana gabung dengan Norik yang juga sudah kewalahan diserbu kruk, bareng-bareng habiskan musuh. Selesai itu mereka berpacu menuju Stone Bridge karena di desa itulah istri dan anak Mang Botak sekarang berada. Di Stone Bridge, gerombolan kruk sudah muncul dari kejauhan, jumlahnya ratusan, sebagian menunggangi kuda dengan tombak terangkat. Solana yang naluri keibuannya aktif, segera memerintah ayahnya untuk membawa Zep ke tempat aman, sementara dirinya naik menara membunyikan lonceng perang. Lonceng yang harusnya bunyi 5 kali tanda pernikahan, sekarang bunyi terus-menerus tanda perang. Hari bahagia tetangga berakhir lebih cepat dari pacaran selebriti, sebab tamu pesta belum sempat ngambil prasmanan, kruk-kruk sudah keburu nyerbu dapur. Mang Botak datang tepat waktu menyelamatkan beberapa warga. Dia gelut satu lawan banyak dengan teknik yang sebenarnya tidak masuk akal untuk seorang petani lobak biasa. Pedangnya bergerak presisi, footworknya rapi, tendangannya tinggi sambil putar badan. Semua itu tipikal jurus bela diri tingkat tinggi. Kruk tumbang satu persatu, tapi jumlahnya tetap banyak dan stamina Mang Botak juga ada batasnya. Di rumah keluarga Solana, kakek dan Bastian sudah berusaha melindungi Zef, sang kakek, bahkan menyerahkan pedangnya ke Bastian untuk bertarung. Tapi kruk terlalu banyak. Kakek tewas, nenek tewas, Bastian terdesak. Zef yang ketakutan bersembunyi di dalam lemari. Mang Botak tiba di rumah mertuanya saat keadaan sudah hancur. Beliau langsung melawan kruk yang masih ada di dalam rumah. Sambil bertarung, beliau melihat Zef dari celah lemari, lalu menyuruh anaknya kabur ke tempat aman. Zef keluar dari persembunyiannya, tapi seekor kruk spesial yang nantinya kita tahu sebagai avatar Samidi, diam-diam sudah mengikuti mengejar Zef keluar rumah, terus ke arah semak-semak di bukit yang lebih tinggi. Ketika Mang Botak akhirnya bisa menyusul, yang dia temukan bukan lagi anaknya yang berlari, melainkan tubuh kecil yang sudah tidak bergerak. Sutradara cukup berperi kemanusiaan untuk tidak menunjukkan kejadian persisnya. Kruk yang tersisa menarik mundur tiba-tiba. Mereka tidak datang untuk membunuh semua orang, mereka datang dengan misi spesifik, menculik, dan yang mereka bawa pergi adalah Solana dan beberapa warga lain. Mang Botak yang baru saja kehilangan anak, sekarang punya satu lagi alasan untuk tidak tinggal diam. Sore setelah serangan, di pinggir ladang Stone Bridge sudah berdiri 3 makam baru, Zep, sang kakek, dan sang nenek. Mang Botak minta Norik menggali yang keempat untuk Solana, walau jenazahnya belum ditemukan. Tapi Norik menolak, tidak ada satu orang pun yang melihat jasadnya, kemungkinan Solana masih hidup. Bagi Mang Botak, kalau yang dicintai sudah hilang, kuburan kosong pun terasa lebih jujur daripada harapan kosong.
Di tempat tersembunyi, Follow datang menemui Samidi. Di sini terungkap bahwa mereka berdua sudah lama bersekongkol. Samidi mengendalikan Crook dari belakang layar untuk melemahkan kerajaan, lalu Follow naik tahta dengan Samidi sebagai penasihat utama. Klasik kong kali kong pejabat boros dan dukun politik, tapi rencana mereka sedikit terhambat sebab ada seorang mamang botak di farm yang ternyata bukan petani biasa. Esok harinya, Raja Conrad sendiri datang ke Stonebridge bersama Komandan Tarish, panglima perang istana yang kulitnya ireng dan juga Magus Merrick. Mereka datang memberi penghormatan ke korban sekaligus merekrut warga yang berani melawan Crook. Tapi cuma sedikit yang mau, kepercayaan ke kerajaan sudah terlanjur retak. Merrick menghampiri Norik dan bilang merasa pernah bertemu puluhan tahun lalu, tapi Norik pura-pura tidak ingat. Merrick lalu mendekati Mang Botak membujuknya bergabung, tapi Mang Botak menolak. Beliau pilih cari istrinya sendiri. Dan inilah petani botak, Luh. Dan inilah In the Name of the King. Mang Botak tidak butuh waktu lama untuk memutuskan. Dia ambil pedang lamanya yang selama ini disimpan di gudang. Pedang yang seharusnya tidak ada di tangan seorang petani lobak. Norik yang sudah bertekad ikut plus Bastian yang merasa harus membalaskan ayahnya. Bertiga mereka berangkat menuju utara mengikuti jejak Crook yang menculik Solana. This part's how I spent my days. Sampai di tebing, mereka harus melepaskan kuda dan menyeberang jembatan tali. Mang Botak berhasil meluncur dengan sempurna, tapi Norik dan Bastian, dua mamang yang kelihatannya jarang olahraga, malah jatuh ke sungai. Beruntung Mang Botak cukup gesit menarik mereka kembali. Di Kastil Ehbe, drama mulai panas. Samidi tiba-tiba muncul di kamar Muriela lewat teleportasi, ilmu yang sebelumnya tidak dia kuasai. Muriela mulai sadar kekuatan Samidi tumbuh tidak wajar, apalagi sekarang Samidi mulai pemarah dan posesif, tipe pacar yang kalau diveto sekali langsung naik darah. Muriela akhirnya berani mengusir. Sementara itu, Raja Conrad pulang ke istana dikejutkan dengan pemandangan prajurit gerbang yang malah molor di pintu masuk. Sang raja masih beruntung prajuritnya cuma tidur, bukan ngepep sesuatu. Yang lebih bikin Conrad murka, di dalam ruang tahta, Duke Follow sudah duduk di kursi raja lengkap mahkota terpasang miring. No one! No! Esok paginya Follow datang dengan air mata buaya minta maaf lalu sarapan bareng paman. Tapi tepat saat sarapan, racun yang sudah disiapkan Samidi mulai bekerja. Conrad pingsan dan Follow ikut sekarat karena racun ini tidak pandang bulu. Follow merengek minta penawar, Samidi memberi sambil mengingatkan jangan macam-macam lagi. Merrick yang merasakan rajanya dalam bahaya segera kembali ke istana dan menyembuhkan Conrad dengan sihir. Tarish lapor bahwa Follow sudah membawa kabur 2 legion pasukan kerajaan. Alasannya, Sok Mulia mau bantu paman menumpas Crook, padahal sebenarnya dia kabur ke utara untuk gabung dengan Samidi. Dari rangkaian kejadian ini, Merrick akhirnya sadar bahwa kekuatan anaknya Muriela telah disedot Samidi tanpa Muriela menyadarinya. The Krugs arrive. Mang Botak dan rombongan masuk ke hutan Sedgwick, hutan yang konon katanya angker, banyak makhluk asing yang menolak orang luar masuk wilayah mereka. Norik berkali-kali warning supaya hati-hati, tapi Mang Botak bukan tipe yang dengar nasihat panjang lebar. Dia jalan terus, fokusnya cuma satu, yakni menemukan jejak Crook yang membawa Solana istrinya. Belum lama jalan, mendadak mereka tergantung terbalik di atas pohon, kena jebakan tali pasukan Forest Folk. Suku misterius dipimpin perempuan rambut pirang berkostum kayu dan kulit, namanya Elora. Forest Folk benci manusia luar karena manusia luar selalu bawa perang ke hutan mereka. Untungnya, Mang Botak berhasil meyakinkan Elora bahwa mereka cuma lewat untuk balas dendam ke Samidi yang juga melepaskan Crook ke hutan ini. Weapons and you're killing. Passing through, that's all. Then pass through.
Elora kasih izin lewat, malah ikut bergabung karena ada satu hal yang lebih dia benci dari manusia luar, yaitu penyihir hitam yang ngacak-ngacak hutan. Prinsip lama tetap berlaku, musuh dari musuhku adalah Pak Ojol yang gaspol kalau jam pulang sekolah. Why do you hate outside? I will take you. Good luck. Sampai di ujung hutan, mereka melihat markas Kruk dari kejauhan. Norik punya ide, bunuh 2 Kruk yang sendirian, lucuti helm dan baju zirahnya pakai sebagai samaran. Mang Botak pura-pura jadi Sandra, Norik dan Bastian jadi penjaganya. Strategi awalnya mulus, mereka berhasil masuk markas, Mang Botak berhasil melihat istrinya yang dikurung. Tapi penyamaran tidak bertahan lama sebab 2 Kruk yang biasanya bau lumpur tiba-tiba bau sabun mandi. Norik dan Bastian tertangkap dilempar ke kandang yang sama dengan Solana. Mang Botak sendiri dipukul sampai pingsan di tempat. Di kandang, Solana yang baru sadar bertemu Bastian, kakaknya. Beliau bertanya tentang Zep dan kedua orang tuanya. Bastian menarik napas panjang, mencari kata paling lembut untuk mengabarkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada cara halusnya. I'm sorry. Can you not quickly? Yes. Beliau memilih kebohongan kecil, Zev mati dengan cepat, sebab tidak ada gunanya membuat seorang ibu tahu bahwa anaknya dikejar di semak-semak. Norik yang juga ikut tertangkap menenangkan Solana, bilang Mang Botak pasti datang menyelamatkannya. Sementara Mang Botak ketika tersadar mendapati dirinya terikat di pohon dengan tali melilit leher. Di hadapannya berdiri seekor Kruk spesial yang ternyata avatar Samidi dari kejauhan. Samidi penasaran karena Mang Botak satu-satunya manusia yang tidak bisa dia baca pikirannya. Karena Mang Botak diam, Samidi menarik tali untuk menggantung. Tapi tepat saat tali mengencang, Mang Botak melepaskan ikatan dengan cepat, merebut pedang Kruk avatar, menggorok lehernya. Avatar mati, Samidi yang mengendalikan ikut kaget di tempatnya. Mang Botak pingsan lagi setelah membebaskan diri. Untungnya Merrick yang merasakan ada kejadian di hutan datang tepat waktu dengan ramuan ajaib, lalu membawanya ke kemah pasukan Raja Conrad. Oh, join me now, farmer. Much for you to do. Stonebridge. It is. Di kemah kerajaan, Mang Botak dirawat. Saat sadar, Merrick mulai membuka kartu yang selama 30 tahun disimpan rapat. Dulu pernah ada pertempuran besar di Oxley Pass, perang berdarah yang menelan banyak korban. Norik yang waktu itu kerja jadi pengurus kuda kerajaan ikut rombongan resmi. Setelah pertempuran selesai, Norik menemukan seorang bocah berumur 3 tahun nyasar di tengah medan perang. Bocah itu satu-satunya yang selamat hari itu. Norik yang waktu itu paham politik kotor istana takut bocahnya ditarik balik ke kerajaan dan jadi bidak yang nanti dibunuh juga. Maka dia bawa pulang ke desa, dipelihara seperti anak sendiri, dipanggil Boy sampai bocah ini tumbuh besar. Your Majesty, he is your son. Mang Botak ternyata bernama asli Camden Conrad, anak hilang Raja Conrad, pewaris sah tahta kerajaan Ehebe. Mendengar reveal ini, ekspresinya campuran tidak percaya, marah dan ingin pulang. Selama 30 tahun dia hidup tanpa nama, tanpa orang tua, tanpa identitas resmi. Sekarang tiba-tiba diberitahu dia pewaris kerajaan. Tapi reaksinya tegas, dia tidak butuh ayah, ibu, ataupun kerajaan. Yang dia butuh cuma istrinya kembali. Esok harinya, pasukan kerajaan dikomandoi Tarish menyerang markas Kruk di hutan dan kali ini Mang Botak ikut bergabung. Pertarungan sengit di antara pepohonan, Kruk pakai meriam api, prajurit kerajaan pakai panah dan pedang. Semuanya tumpang tindih kayak demo di patung kuda Jakarta yang lupa siapa yang ngerusuh duluan.
Di tengah perang yang sengit-sengitnya, Valo yang sedari tadi cuma petantang petenteng di belakang pasukannya sekonyong-konyong menarik busur lalu melepaskan ke arah pamannya yang malang. Sehingga jangan salahkan Mas Bagong apabila keponakan satu ini ternyata punya hati yang lebih hitam dari arang. Panah menancap di dada Conrad, Taris dan pasukan menangkap Valo yang mencoba kabur. Mang Botak yang melihat ayah kandungnya tertembak membabi buta menerjang gelombang kruk berkuda satu persatu sampai habis. Conrad yang sekarat dibawa ke kemah. Di detik-detik terakhirnya beliau mengakui Mang Botak sebagai anaknya yang hilang dan menyerahkan kerajaan. Ayah dan anak yang dipisahkan 30 tahun akhirnya bertemu lagi cuma untuk perpisahan terakhir. Di luar kemah, Taris menggelar pengadilan kilat untuk Valo. Sang Duk yang lebih banyak ngebacot daripada bertarung malah mendeklarasikan diri sebagai raja karena merasa pewaris sah. Taris tersenyum tipis, menarik pedangnya, menggorok leher Valo di tempat. Pengadilan paling efisien sepanjang sejarah kerajaan Ehebe, lebih cepat dari sidang TikTok yang viral. Mang Botak dilantik sebagai raja baru dengan nama Camden Conrad. Pakaiannya masih kotor, lukanya belum diperban, ekspresi mukanya jelas tidak siap. Kerajaan yang dia tolak dari awal film sekarang jatuh ke pangkuannya tanpa diminta. Sementara di markas Kruk di Christwin Hold, Solana dipisahkan dari kandang dibawa ke hadapan Samidi. Samidi mencium aroma asing dari tubuh Solana. Perempuan ini sedang mengandung anak Mang Botak yang kedua. Samidi langsung sadar siapa Solana, istri dari satu-satunya manusia yang tidak bisa dia baca pikirannya. Di kandang yang masih dijaga ketat, Norik yang sudah tidak kuat melihat warga lain dijadikan budak nekat melawan dengan kekuatan tersisa. Niatnya satu, lebih baik mati berdiri daripada hidup terikat. Kruk tidak ragu menebas balik. Di pelukan Bastian, Mamang yang selama hidupnya jadi mentor Mang Botak ini akhirnya pergi dengan tenang sebelum sempat melihat anak pungutnya berdiri sebagai raja. Setelah pemakaman Raja Conrad di pegunungan, Camden bersiap pertempuran terakhir menyerang langsung markas Samidi di Christwin. Muriela minta izin ikut, merasa harus membayar kelalaian masa lalunya. Camden mengizinkan. Elora dan Forest Folk juga bergabung. Di luar tembok Christwin, dua pasukan berhadapan. Taris memimpin pasukan kerajaan di lapangan terbuka melawan gelombang Kruk terakhir. Sementara di sisi lain, Merrick mengantar Camden, Muriela, dan Elora ke pintu masuk rahasia kastil. Merrick masuk lewat teleportasi untuk mengulur waktu. Adu kanuragan dua penyihir tua, buku beterbangan, kilatan biru di mana-mana. Tapi kekuatan Samidi yang sudah disedot dari Muriela terlalu kuat, Merrick akhirnya tertusuk pedang. Sebelum gugur, beliau sempat menyalurkan sisa kekuatannya ke Muriela yang baru masuk lewat teleportasi. Di lorong rahasia, Camden akhirnya menyusup ke ruang dalam dan menemukan Solana. Tapi sebelum sempat lari, Samidi muncul. Camden langsung menghunus pedang. Duelnya panjang, Samidi pakai sihir, Mang Botak pakai keras kepala. Samidi sempat merebut pedang Camden dan siap menghabisi. Tapi Muriela datang tepat waktu membekukan Samidi dengan sihir warisan ayahnya. Dan tepat saat Samidi merasa kalah, Solana yang dari tadi pura-pura tak berdaya mencabut belati dari balik gaunnya lalu menusukkan ke punggung sang penyihir. Samidi akhirnya tewas oleh kombinasi tusukan istri dan tebasan suami. Predator yang dulu menyedot kekuatan perempuan mati di tangan perempuan yang dia eksploitasi. Para Kruk yang dikendalikan sihirnya kembali jadi binatang liar dan lari ke hutan. Pertempuran selesai, Solana dan Bastian selamat.
Muriela sempat berpelukan terakhir dengan ayahnya sebelum Merrick pergi. Mang Botak yang sekarang resmi Raja Camden Conrad dimahkotai dengan upacara sederhana di Kastil Ehebe. Tapi di scene terakhir, dia tidak duduk di tahta. Dia kembali ke Stonebridge, ke ladang lobaknya yang sudah lama tidak diurus bersama Solana. Mahkota dia titip di kastil. Raja boleh, tapi pulang ke ladang itu tetap pulang ke rumah. Tamat sudah cerita Mang Botak yang nasibnya berputar 180 derajat dari pemilik ladang lobak jadi pemilik singgasana. Ending yang cukup mempetanikan perjalanan panjang ini. Pesan yang bisa Anda ambil dari film ini sederhana, kebahagiaan sejati bukan di mahkota, bukan di gelar, bukan di kursi tinggi. Yang Mang Botak perjuangkan dari menit pertama sampai menit terakhir cuma satu, pulang ke rumah dengan istri dan ladangnya. Anak sudah hilang, sahabat sudah pergi, tapi yang tersisa harus dijaga mati-matian. Karena di dunia yang serba lari ini, kadang kita lupa bahwa rumah sederhana itulah yang sebenarnya kita perjuangkan. Oke warga Nobar, itulah tadi In the Name of the King 2007. Saya Mang Tobi mewakili jajaran warung kopi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Burung Kuntul pamit undur diri.